guys, sumpah. Halo, hai. Kita dari kelompok sosiologi. Aku sendiri Dorothy Kasih Parti B, absen 10. Aku Alice Violandisi dari absen 3. Oke, jadi sebelum kita bahas topik ini, aku mau ngasih tahu dulu nih guys. Ada film yang emang ini tuh diangkat dan diambil dari kisah nyata. Mungkin Alice juga belum terlalu tahu ya guys. Aku belum tahu guys. Jadi nama filmnya itu berjudul Hook. Hook ini tuh adalah film yang bercerita tentang seseorang anak umur 8 tahun. Dia dilecehin sama kakek-kakek. Nggak, kakek-kakek sih. Umur 57 tahun. Dan ini kisah nyata guys. Jadi dia tuh baru aja pulang sekolah gitu. Kayak itu emang lagi hujan banget. Hujan deras. Iya, deras banget. Nah dia tuh ketemu kakek-kakek umur 57 tahun. Dia si anak ini gak cuma dilacain tapi dia juga pukul guys, dia abuse. Tapi meninggal gak anaknya? Nah anak ini tapi untungnya diselamatin karena tuh kayak orang tuanya tuh udah pada nyari dia dan akhirnya ketemu dengan kondisi yang parah banget. Terus operasi kayak berkali-kali gitu. Yang kakek itu? Iya sekarang itu ketangkap di pengadilan. Si anak ini datang, orang yang ngelecehin ini nih malah bilang kayak, aku kan lagi mabuk, kamu gak inget apa yang terjadi. Itu menurut aku itu secara sadar sih. katanya ini. Nah jadi di kisah nyata itu adalah kasus Nayong yang terjadi pada 2008. Dari dulu gak pernah selesai ya hal-hal kayak gini. Itu sih menurut aku bakal susah diselesaikan ya. Tapi tuh kalau di kisah nyatanya si bapak-bapaknya ini yang pernah itu cuma di penjara 12 tahun. Cuma gara-gara si bapaknya ini tuh bilang dia lagi mabuk. Kadang suka gak adil ya. Oke, jadi aku mau ngekaitin kasus ini dengan teori sosiologi menurut si Firim Asarogin. Nah, jadi menurut beliau ini, sosiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Jadi kayak gejala ekonomi dengan agama, keluarga, moral, hukum, dan juga gejala-gejala lainnya. Nah, jadi kalau misalnya aku mau kaitin sebuah kasus ini tuh masuk ke pengaruh timbal balik di antara beberapa masyarakat. Nah, kalau misalnya dari kisah nyatanya ini, karena si pelakunya yang divonis menjadi 12 tahun penjara, makanya banyak warga-warga masyarakat yang marah. Jadi ini tuh ngebahas tentang gejala-gejala moral, mungkin ya, lebih ke moral ya kan, karena itu kayak ngelecehin aja tuh udah salah guys. Bener. Nah, soal pelecehan seksual ini juga ada sinyalnya loh guys sama teori sosiologi yang termasuk teori konflik. Jadi tokohnya itu ada Karl Marx sama Ralph. Jadi itu tuh fokus sama kontribusi pada konflik sosial. Cara pandangnya tuh karena masalah sosial ini muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Jadi yang pihak yang lemahnya ini harus menurut ke pihak yang kuat. Meskipun dia tuh gak mau kan. Nah, terus kalau misalkan disambungin ke kisah nyata ini, itu berarti ini gak sih kayak si pelaku ini sebagai si otoriter, ya kan? Dan si korban, si anak umur 8 tahun ini sebagai kelompok yang lemah, ya kan? Jadi korban ini harus banget sama yang kuat ya. Nah, terus ini juga menurut aku ini juga masuk ke teori fungsionalis. Bener. Ya, jadi kalau menurut aku tuh ini juga ada sangkut pautnya dengan ketidakadilan dari suatu institusi ya kan? Ini kan karena banyak banget orang yang merasa itu nggak adil guys. Bagaimana cara mereka mengadili si pelaku, ya kan? Kalau teori ini tuh tokohnya tuh namanya ada banyak banget ya guys. Salah satunya itu ada Emil Durkheim. Nah, untuk fokusnya tuh lebih ke ancaman terhadap tatanan sosial. Oke, jadi aku juga mau bahas tentang istilah sosiologi di dalam kisah nyata ini guys. Nah, jadi menurut aku sih ini termasuk kali gejala sosial ya guys. Bener-bener gejala sosial. Karena gejala sosial itu adalah
peristiwa yang terjadi antara manusia kan, secara individu maupun juga kelompok guys. Menurut aku ya ini masuk gejala sosial karena ini tuh dialami oleh banyak orang ya guys. Bener. Dan itu pun juga kita nggak bisa ngespekulasiin itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bener. Maka ini kita udah sampai nih di penghujung video Podcast kita. Oke, jadi kesimpulannya apa nih yang kamu dapetin Alis? Jadi kita bakal ngasih tahu kesimpulan dari video yang dari tadi kita rekam. Terus kita juga mau nyaranin teman-teman kalau misalnya teman-teman hampir dapat pelecehan seksual atau mungkin udah dapat pelecehan seksual. Menurut Doro, apa kesimpulannya dari sepanjang obrolan kita tadi? Kalau menurut aku ya kesimpulannya kita lihat harus lebih berhati-hati lagi dan lebih berwaspada guys dimanapun kita berada. Terus aku juga mau ngasih tahu sih supaya sex education itu sangat penting dan harus dilakukan guys. Harus banyak orang bahkan dari kecil tuh mereka harus mengenal sex education. Bener. Nah kalau menurut kamu sendiri nih Alis apa? Kalau misalkan mungkin aku bakal ngejelasin tindakan aku mungkin ya. Kalau misalkan aku dapet itu atau mungkin aku hampir dapet itu. Karena aku orang ini rada emosional, Dor. Jadi mungkin aku pukul kali ya. Guys kalian kalau misalnya ada yang coba udah colek-colek kalian atau mencurigakan nih ngikutin kalian terus gitu-gitu, kalian tuh mending kalian langsung lari aja. Kalau misalkan mereka udah benar-benar berani buat nyolek kalian pukul aja guys, nggak apa-apa. Nah terus kenapa juga nggak cuma cewek aja nih yang Oh iya benar. cowok juga bisa guys. Kalau memang mungkin kemungkinannya lebih kecil, jadi kita harus lebih hati-hati ya guys. Oke,